pembelajaran kita kali ini adalah teks eksposisi. Ibu akan membahas tentang teks eksposisi. Yang pertama, kita harus paham dulu apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk padat, singkat, dan jelas. Pada paragraf teks eksposisi memiliki sifat ilmiah atau bisa kita katakan sebagai pernyataan yang bersifat non-fiksi atau dikatakan dengan fakta. Kita masuk di bagian struktur. Nah, bagian kedua ini adalah bagian struktur. Bagian struktur itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah pernyataan umum atau dapat dikatakan pernyataan pendapat yang dikatakan dengan tesis. Di sini berisi tentang pernyataan atau pembukaan mengenai topik pembahasan yang memberikan sebuah gambaran tentang isi dari yang akan kita bahas. Yang kedua itu adalah keterangan. Keterangan ini adalah berisi tentang berbagai macam data-data atau fakta dalam pembahasan lanjutan dari pernyataan umum yang nomor 1 tadi. Ini adalah berisi penjelasan atau informasi pada bagian kedua. Kita masuk pada bagian ketiga. Di bagian ketiga ini adalah saran atau kesimpulan. Di bagian saran atau kesimpulan ini berisi tentang penegasan kembali informasi yang sudah disampaikan pada bagian pertama dan kedua tadi, atau bisa kita katakan di sini adalah topik pembahasan. Kita mempelajari teks eksposisi juga harus memahami kekaidah kebahasaan teks eksposisi. Kita masuk di bagian kekaidah kebahasaan teks eksposisi. Kekaidahan kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata ganti orang. Kata ganti orang pertama adalah aku, saya. Kata ganti orang kedua, kalian. Kata ganti orang ketiga, ia, dia, beliau. Nah, yang bagian kedua adalah kata leksikal. Kata leksikal ini dibagi menjadi 4. Pertama adalah kata leksikal nominal. Kata leksikal nominal adalah kata yang mengacu pada benda. Yang kedua adalah kata perba. Kata perba adalah kata yang mengacu pada perbuatan manusia. Yang ketiga itu adalah adjektiva. Kata adjektiva adalah kata yang mengacu pada sifat. Sifat adalah cantik, pintar, kaya, miskin. Nah, yang bagian keempatnya adalah adverbia. Ini adalah kata yang digambarkan untuk melengkapi keterangan waktu dan tempat. Pasti kalian sudah tahu. Waktu adalah pagi hari, siang hari, tempat sekolah, perpustakaan. Nah, kita juga masuk pada bagian ketiga, itu adalah kata konjuksi. Konjuksi adalah kata hubung. Nah, dalam teks eksposisi itu menggunakan jenis-jenis kata hubung. Yang pertama adalah konjuksi hubungan waktu. Ketika, kemudian, lalu. Yang kedua, konjuksi penjelasan. Ini adalah bahwa. Yang ketiga adalah konjuksi perincian. Menggunakan kata yaitu adalah. Konjuksi yang kelima adalah konjuksi sebab akibat. Ini menggunakan sebab, akibat, karena. Konjuksi yang keenam adalah konjuksi gabungan. Di sini adalah menggunakan kata dan, serta, dengan. Konjuksi yang ketujuh adalah konjuksi tujuan. Ini menggunakan kata agar, supaya. Konjuksi yang berikutnya adalah konjuksi pertentangan. Tetapi, namun, melainkan.
Yang berikutnya lagi adalah konjuksi hubungan pilihan. Ini menggunakan kata atau. Konjuksi yang terakhir adalah hubungan perbandingan. Ini menggunakan kata bagai, seperti, ibarat. Kita masuk di bagian jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, teks eksposisi definisi atau dikatakan adalah teks penggambaran tentang sesuatu secara sederhana. Kedua, itu adalah teks eksposisi proses. Ini adalah teks yang berisi tentang urutan proses atau pembuatan sesuatu. Yang ketiga, kita masuk ke teks eksposisi berita. Di sini teks eksposisinya berisi tentang kejadian atau peristiwa. Yang keempat adalah teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah teks yang berisi tentang perbandingan sesuatu dengan yang lain. Nah, yang kelima adalah teks eksposisi ilustrasi. Di teks eksposisi ilustrasi ini berisi tentang ilustrasi sesuatu dengan tata yang dimiliki kesamaannya. Yang keenam adalah teks eksposisi klasifikasi. Di sini adalah teks eksposisi klasifikasi berisi tentang pembagian suatu gagasan menjadi beberapa subbagian. Bagaimana kita memahami apa itu teks eksposisi? Kita juga harus memahami ciri-ciri dari teks eksposisi. Kita masuk di bagian ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini dapat dibagi menjadi 4 nak. Ibu akan menjelaskan pada kalian di bagian ciri-ciri. Yang pertama itu adalah penjelasan yang bersifat informatif, yang isinya memiliki informasi. Yang kedua, pembahasan masalah yang bersifat objektif. Nah, yang ketiga, penjelasannya disertai dengan bukti-bukti yang konkret berdasarkan fakta-fakta. Yang keempat, pembahasannya bersifat logis sesuai dengan penalaran. Kita masuk pada bagian langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi. Di sini kita akan mencoba untuk menyusun teks eksposisi. Nah, langkah-langkahnya adalah: 1. Kita menentukan topik terlebih dahulu. Kedua, kita menentukan tujuan kita untuk membuat teks eksposisinya. Ketiga, kita membuat kerangka. Untuk pembuatan teks eksposisi memiliki kerangka. Dan keempat, kita mengumpulkan bahan, atau bahan ini adalah fakta, data-data yang kita dapat. Yang kelima, menuliskan karangan dan argumen atau paparan yang akan kita bahas. Berikut ibu akan sajikan kepada kalian contoh teks eksposisi. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang teks eksposisi. Ibu berharap kalian paham dengan penjelasan ibu tentang teks eksposisi tadi. Baiklah, terima kasih.